Bab 2111. Baiklah, berhentilah membuang waktu dengannya. Ini akan mempermudah kita karena Melody bilang itu sudah cukup. BD memiringkan kepalanya ke arah Melody. Melody, sudahkah kau memutuskan kartu mana yang ingin kau gunakan untuk membayar kami? Saat yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba, dan Melody, berpura-pura tenang, menutupi ponselnya dengan tangan si pirang. Saya belum menghabiskan gaji saya, tetapi saya lupa kartu mana yang berisi uang. Saya perlu mengecek dulu. Mendengar itu, wanita berambut pirang itu takjub dan takjub. Jadi beginilah kehidupan orang kaya. Mereka punya begitu banyak uang sampai-sampai tidak bisa mengingat kartu mana yang berisi berapa banyak uang. Jangan khawatir, kita masih punya waktu untuk menggesek kartu-kartu itu satu persatu. Asalkan kita menggesek cukup banyak kartu untuk menutupi sisa $2 juta, aku jamin kau bisa keluar dari gedung terbengkalai ini tanpa cedera hari ini, kata BD sambil tersenyum, tetapi sedikit kegelapan masih terpancar di matanya. Namun, kita harus mencari cara lain jika kau tidak bisa mendapatkan $2 juta itu. Ini jelas merupakan ujian bagi Melody. Dia memaksakan diri untuk tetap tenang dan berkata dengan senyum tipis, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Akulah yang menyarankan untuk mempekerjakanmu, dan aku tidak akan melakukannya jika aku tidak punya uang. BD dan Melody saling bertatap muka, tetapi tak satu pun dari mereka mengalihkan pandangan. Melody tahu bahwa jika dia mengalihkan pandangannya terlebih dahulu, itu berarti mengakui kenyataan bahwa dia tidak punya uang. Dia harus terus berpura-pura. Bagaimanapun, ini adalah momen hidup dan mati baginya. BD adalah orang pertama yang memalingkan muka. Baiklah, asalkan kau punya uangnya. Hei, si pirang. Wanita berambut pirang itu mendekat dengan telepon di tangan, membuka aplikasi pembayaran Melody, dan memintanya untuk memilih kartu. Yang paling bawah itu milik pacarku. Ayo kita coba yang itu. Itu kartu tambahan untuk kartu Centurion, kau tahu, kata Melody sambil tersenyum licik. Di mata Wendy, sepertinya dia sedang pamer. Kenapa dia bisa hidup mewah dan terkenal setelah pindah dari rumah? Sialan, dia bahkan punya pacar. Tidak, tunggu, bukan pacar, lebih tepatnya sugar daddy. Bukankah dia pernah mengancam akan bunuh diri daripada menyetujui perjodohan? Pikir Wendy. Wendy sangat marah karena Melody menjalani kehidupan yang lebih baik darinya. Di antara mereka berdua, selalu Wendy yang memandang rendah Melody. Hentikan sandiwara itu, Melody. Tak ada pria yang mau menghabiskan uang sebanyak itu untuk wanita sepertimu. Kau kaku dan tak menawan, seperti balok kayu. Hanya pria buta yang akan tertarik padamu. Melody tersenyum. Apa yang bisa kukatakan? Penglihatan pacarku sempurna, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Waktu akan membuktikan apakah dia mau mengeluarkan uang untukku atau tidak. Kata-katanya sangat menjengkelkan, dan dampaknya pada Wendy berlipat ganda. Wendy sangat marah hingga dadanya sesak. Dia pasti akan menyerbu dan merobek mulut Melody jika dia tidak diikat. Mengabaikan perselisihan yang sedang berlangsung antara kedua wanita itu, wanita pirang itu bertanya kepada Melody, apa kata sandinya? 12.398, jawab Melody dengan santai. Saldo Anda tidak mencukupi. Silakan gunakan kartu lain. Pria berambut pirang itu secara naluriah melirik BD, yang memberi isyarat kepadanya untuk melanjutkan. Maaf, mungkin karena saya boros membeli tas saat bepergian ke luar negeri bulan lalu, dan saya belum menambah saldo bulan ini. Melody harus mengarang cerita di tempat. Dia bersikap seolah-olah tidak terlalu peduli, seolah-olah dia yakin bahwa pada akhirnya dia akan menemukan kartu yang berisi $3 juta. Dia sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda gugup. Bab 2112. BD dan para pria lainnya tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan tentang dirinya. Dasar bodoh. Dia sama sekali tidak punya uang. Aku tidak percaya kalian termakan kebohongannya. Seharusnya kalian menelanjanginya sekarang kalau kalian punya otak. Kalian mungkin bisa mendapatkan lebih banyak uang jika mengambil beberapa foto telanjangnya dan menjualnya ke majalah gosip, ejek Wendy. Melody tetap tenang. Abaikan dia. Ganti ke kartu yang berakhiran 84 dan lihat apakah ada saldo di sana. Melody tampak sangat tenang,
dan wanita berambut pirang itu mengikuti instruksinya untuk mencoba kartu yang berbeda. Lukas tiba lebih dulu daripada polisi. Suara pendaratan helikopter terlalu keras. Itu akan menarik perhatian para penculik jika kita mendarat di dekat bangunan terbengkalai ini. Tuan Lukas, kami bersiap untuk mendarat sekarang. Mereka memilih ruang terbuka yang agak jauh dari kedua bangunan tersebut. Meskipun jaraknya hampir 1 mil dari bangunan yang terbengkalai itu, tempat tersebut tetap merupakan pilihan terbaik. Lukas mendengus dan menundukkan pandangannya yang dingin. Aku tidak yakin ada berapa banyak penculik. Aku akan masuk duluan. Tuan Lukas, Anda tidak bisa masuk sendirian. Edmund mencoba menghentikannya. Polisi langsung bergerak untuk menghentikannya begitu mereka mendengar bahwa Lukas berniat masuk ke gedung yang terbengkalai itu. Tuan Lukas, seperti yang Anda katakan, kami tidak yakin berapa banyak orang di dalam. Masuk begitu saja tanpa izin justru akan membuat mereka menyadari kehadiran kami. Itu akan semakin mempersulit tim penyelamat nanti, jelas Edmund. Dia sangat memahami bahwa Lukas membiarkan emosinya mengaburkan penilaiannya. Tuan Lukas, helikopter telah mendarat, dan petugas polisi akan sampai di titik target dalam waktu 2 menit. Mohon tetap tenang dan tunggu kami. Kita akan masuk bersama-sama. Lukas mengepalkan tinjunya, menunggu 2 menit lagi di bawah gedung tempat Melody diculik, tanpa mengetahui kondisinya dan mengkhawatirkan hal terburuk, membuatnya sulit untuk tetap rasional. Agar tidak memberitahu para penculik dan untuk menangkap mereka semua sekaligus, Lukas memaksa dirinya untuk tenang. Dia dan beberapa petugas polisi bersembunyi di sudut dekat pintu masuk di sisi kiri bangunan terbengkalai itu, mata mereka tertuju pada pergerakan di sekitar tangga. 1 detik, 2 detik, dalam keheningan, yang bisa ia dengar hanyalah detak jantungnya sendiri. Sementara itu, di lantai atas, wajah ketiga preman itu lebih gelap daripada dasar panci. Mereka telah menggesek beberapa kartu, tetapi semuanya menunjukkan saldo tidak mencukupi. BD menggertakkan giginya dan berjalan ke arah Melody. Dia meraih rambut Melody dan menarik kepalanya ke belakang, menyebabkan Melody melengkungkan tubuhnya ke belakang. Ah! Melody berteriak kesakitan. Dia tetap menutup matanya karena takut menunjukkan rasa takut yang ada di matanya. Apa yang kau lakukan? Bukankah masih ada 1 kartu lagi? Gesek kartu itu dulu. Jika saldonya masih tidak mencukupi, kau bisa melakukan apapun padaku. Wanita berambut pirang itu juga gelisah. Melody mengaku sangat kaya, tetapi tidak sepeser pun ditemukan bahkan setelah 5 kartu digesek. BD meredakan tekanan pada rambut Melody. Sebaiknya kau berdoa agar sugar daddy-mu sudah memasukkan uang ke kartu kreditmu. Kalau tidak, kau akan mengalami apa yang tak sanggup kau saksikan, apa yang tadi akan kami lakukan pada Wendy. Aku yakin banyak orang akan tertarik dengan foto telanjangmu. Tangan BD membelai pipi Melody. Wajahnya begitu cantik, begitu lembut, dan begitu halus. Melody mengerutkan kening, menekan rasa tidak nyamannya. Kenapa kau tidak menggesek kartunya dulu sebelum bicara? Sementara itu, di luar. Pukul 3, di posisi. Pukul 6, di posisi. Pukul 9, dalam posisi. Lurus ke depan, ke posisi. Terdengar suara Lukas yang dingin dan tegas melalui alat pendengar. Tim yang berada di depan dan di posisi jam 3, maju. 2 tim lainnya, tunggu instruksi selanjutnya. Bab 2113. Wanita berambut pirang itu memasukkan kata sandi untuk kartu terakhir. Semua orang menahan napas. Kata sandi Anda salah. Melody tampak tenang di permukaan, tetapi keringat membasahi pakaiannya. Maaf, sepertinya saya salah ingat. Saya punya terlalu banyak kartu. Coba kata sandi ini saja. Pria berambut pirang itu masih menyimpan harapan, berpikir bahwa kata sandi kartu itu dimasukkan dengan salah, bukan karena tidak ada uang. Dia mungkin menganggap $1 juta cukup besar jika Melody tidak menjanjikan tambahan $2 juta sebelumnya. Tidak mungkin dia akan pergi hanya dengan $1 juta ketika dia bisa mendapatkan $3 juta. Saldo kartu bank Anda tidak mencukupi. Silakan gunakan kartu lain untuk transaksi. Begitu kata-kata itu muncul di layar, wanita berambut pirang itu langsung menerjang Melody dan menamparnya.
Wendy merasakan kepuasan luar biasa yang meluap di tubuh dan pikirannya ketika itu terjadi. Hahaha, sudah kubilangkan, dia tidak punya banyak uang, tapi kau tidak percaya padaku. Semuanya sudah berakhir, bagaimana rasanya dipermainkan? Namun, kegembiraannya hanya berlangsung singkat karena pria pirang yang marah itu menamparnya untuk membungkamnya. BD menjambak rambut Melody. Dasar jalang, apa kau benar-benar berpikir kami semudah itu ditipu? Hah, tidak, aku. Melody bergumam kesakitan. Separuh wajahnya terasa mati rasa, dan telinganya pun berdenging. Tidak, BD menamparnya lagi. Kau tidak punya uang, tapi kau berani-beraninya mengajukan 2 tuntutan kepada kami. Aku bahkan tidak percaya padamu kalau kau mengaku gila. Blondie, kau yang termuda, jadi kau duluan. Kami belum pernah mencoba selebriti besar seperti Melody sebelumnya, jadi nikmatilah sebisa mungkin. Jika kami tidak mendapatkan uangnya, setidaknya kami akan mendapatkan kepuasan. BD turun dari tempat tidur dengan tatapan mengancam, tetapi pria berambut pirang itu sudah kehilangan minat. Dia khawatir Melody mengidap penyakit menular seksual, jadi dia tidak ingin menyentuhnya. Jangan, kau bilang kau tidak akan menyakitiku. Melody berusaha memutar tubuhnya ke belakang. Bro, bagaimana kalau wanita ini benar-benar mengidap penyakit? Apa aku harus menyentuhnya? Wanita berambut pirang itu tampak benar-benar khawatir. Dia masih perawan. Dia berbohong padamu. Bagaimana mungkin dia sakit? Teriak Wendy. Saat itulah para preman menyadari bahwa Melody mungkin telah sepenuhnya mengarang cerita tentang tertular penyakit dari kekasihnya yang kaya raya. Lagi pula, dia sama sekali tidak tampak sakit. Mereka bertiga telah sepenuhnya tertipu olehnya. Melody akhirnya menunjukkan ekspresi ketakutan, dan ketiga preman itu menyadari bahwa semua yang dia katakan adalah bohong. Sialan, dia menipu kita. Lihat saja betapa mulusnya kakinya. Kaki itu tidak terlihat seperti milik orang yang sakit. Ah, sebelum tangan pria berambut pirang itu sempat meraih kaki Melody, ia dipukul di bagian belakang kepalanya oleh benda berat, menyebabkan ia terjatuh ke tanah. BD bahkan belum sepenuhnya mencerna apa yang terjadi ketika dia melihat seorang pria muncul. Pria itu memancarkan aura yang mengerikan, mendekat dengan setiap langkah seolah-olah dia adalah iblis yang muncul dari kedalaman neraka. Siapa kau sebenarnya? Siapa yang membiarkanmu masuk? Tuntut BD. Melody, melihat Lukas mendekat seperti seorang penyelamat, tak kuasa menahan air matanya. Akhirnya kau datang. Aku tahu kau akan datang. Lukas mengerutkan kening. Dia tidak suka melihat Melody menangis. Semua itu gara-gara ketiga bajingan di depannya. Wendy tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang datang menyelamatkan Melody adalah seorang pemuda. Bab 2114. Lukas tidak terlihat seperti orang biasa. Dia tinggi dengan penampilan yang berwibawa. Bahkan, dia berani menyusup ke sarang preman sendirian. Dengan kata lain, dia memiliki keberanian yang jauh melampaui orang biasa. Hei, apa kau salah masuk tempat? Pria berambut cepak itu mengayunkan pisaunya, mengambil posisi mengancam terhadap Lukas. Mereka semua siap bertarung, berpikir bahwa mereka dapat dengan mudah mengatasi penyusup itu bersama-sama. Lukas tersenyum dingin. Pergi sana. Apa yang kau katakan? Kau ingin kami pergi? Tanya wanita berambut pirang itu dengan marah. Tetapi beberapa petugas polisi bersenjata lengkap muncul dari arah lain. Tetap di tempatmu. Jatuhkan senjatamu, dan letakkan tanganmu di atas kepala. Para preman itu sudah terbiasa menggertak. Mereka belum pernah menghadapi pengerahan kekuatan sebesar ini sebelumnya. Pria berambut pirang itu secara naluriah mengikuti perintah para petugas. Ketakutan, pria berambut cepak itu mencoba melarikan diri tetapi dengan cepat dilumpuhkan oleh petugas polisi yang datang. Ia akhirnya terikat erat di tanah, tidak bisa bergerak. Barulah setelah memastikan bahwa semua preman telah ditahan, Lukas dengan hati-hati mendekat dan dengan teliti melepaskan ikatan tangan dan kaki Melody. Melody, yang masih dalam keadaan syok, secara naluriah memeluknya. Kau akhirnya datang juga. Tahukah kau betapa takutnya aku kalau kau tidak datang? Air mata Melody dengan cepat membasahi leher Lukas. Sambil mengerutkan kening, dia meminta maaf dengan tulus. Maaf karena terlambat.
Melody tak bisa berhenti menangis. Meskipun Lukas ingin sekali memeriksa apakah ada bagian tubuhnya yang terluka, ia malah menunggu tanpa bergerak hingga air matanya mengering. Otaknya dipenuhi dengan pikiran-pikiran kekerasan yang tak terhitung jumlahnya yang ditujukan kepada ketiga preman itu. Namun, dia tidak punya waktu untuk mempedulikan orang lain karena Melody masih gemetar dalam pelukannya. Lukas melepas jaketnya dan membungkusnya di sekitar Melody sebelum menggendongnya. Tenang, tenang. Kamu sudah aman sekarang. Ayo pulang. Melody meringkuk di antara pakaiannya, menghirup aroma familiar tubuhnya, yang menenangkannya. Bawa bajingan-bajingan itu ke tempatku dulu. Aku akan mengantarkan mereka ke kantor polisi setelah selesai mengurus mereka, perintah Lukas. Para perwira saling bertukar pandang, mereka tahu apa yang direncanakan Lukas. Mendengar nada pasrah dari komandan di alat komunikasi telinga mereka dengan enggan menyetujuinya. Tuan Lukas, sepertinya ada korban lain di sana. Apa yang harus kita lakukan dengannya? Akhirnya, seseorang memperhatikan Wendy yang tergeletak di tanah. Dia menatap Lukas dengan penuh harap, berharap Lukas akan membawanya pergi juga. Sayangnya, Lukas sepenuhnya fokus pada Melody, dan dia bahkan tidak melirik Wendy. Aku tidak mengenalnya. Lakukan saja apapun yang menurutmu pantas terhadapnya, jawabnya singkat. Tatapan Lukas terasa hampir nyata, memberikan tekanan yang memaksa semua petugas menundukkan kepala. Baru ketika hanya ada Lukas dan Melody di dalam mobil, Melody akhirnya merasa aman. Lukas memperhatikan dua bekas tangan berwarna merah terang di pipi Melody, dan gelombang kesedihan melanda dirinya. Dia dengan lembut mengusap pipinya dengan jari-jarinya, tetapi sentuhan ringan itu pun membuat Melody meringis kesakitan. Tahan rasa sakitnya sebentar. Aku akan mengoleskan salep dulu. Kalau tidak, bengkaknya akan semakin parah saat kita sampai di rumah. Suara Lukas rendah dan lembut, menunjukkan kelembutan yang tidak biasa. Bab 2115. Air mata Melody mengalir tanpa henti, menyebabkan sedikit rasa perih di pipinya yang bengkak. Lukas meraih tisu dan dengan lembut menyeka air mata dari wajahnya. Itulah mengapa aku memintamu untuk tidak pergi sendirian. Kau tidak akan membahayakan dirimu sendiri jika kau mendengarkan rencanaku, kata Lukas. Melody, dengan air mata berlinang, menatap matanya. Ia tidak dapat melihat ekspresinya dengan jelas, tetapi ia dapat merasakan bahwa meskipun nadanya kasar, pria itu sangat peduli padanya. Aku hanya tidak ingin merepotkanmu. Tangan Melody masih mencengkeram pakaian pria itu, enggan melepaskannya. Bagaimana bisa kau berpikir ini merepotkanku? Sudahlah. Sekarang kau tahu betapa berbahayanya ini, kuharap kau bisa belajar dari pengalaman ini, kata Lukas sambil menghela napas. Melody mengangguk patuh. Lukas menenangkannya dengan lembut, tenang, tenang. Semuanya baik-baik saja sekarang. Untungnya, kamu berhasil menggunakan kartu tambahan yang kuberikan, yang memberitahuku bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Kamu belum pernah menggunakan kartu saya sebelumnya, jadi saya merasa aneh ketika kamu tiba-tiba menarik $1 juta hari ini. Saya langsung mencoba menghubungimu, tetapi ponselmu dimatikan. Saat itulah saya langsung menyadari ada sesuatu yang salah. Melody cemberut. Aku berbohong kepada mereka, mengaku punya banyak uang. Lalu aku membuat kesepakatan dengan mereka, meminta mereka untuk tidak menyakitiku dan membawaku orang yang bersekongkol melawanku. Tapi, Melody menggigit bibir bawahnya karena marah. Aku tidak pernah menyangka bahwa Wendy, adikku sendiri, berada di balik semua ini. Ia semakin gelisah. Tanpa Wendy, semua ini tidak akan terjadi. Ia tidak perlu menghabiskan hari itu dalam ketakutan. Wendy, Lukas mengerutkan kening dalam-dalam. Dia hanya fokus pada Melody, tidak memperhatikan orang lain. Dia tidak pernah membayangkan bahwa saudara perempuan Melody sendiri yang merencanakan semua ini. Dendam macam apa yang mungkin mendorong Wendy untuk menyakiti saudara perempuannya sendiri dengan cara seperti itu? Aku tidak terlalu menyayanginya sebagai seorang kakak, tapi aku tidak pernah berpikir untuk menyakitinya. Aku benar-benar tidak tahu apa yang telah kulakukan sehingga dia sangat membenciku. Melody tampak tak berdaya dengan kepala tertunduk. Lukas menyadari bahwa Melody tidak hanya mengalami situasi yang mengerikan, tetapi pelaku sebenarnya, Wendy,
telah menyebabkan kerusakan psikologis yang signifikan padanya. Setidaknya jika hanya 3 preman yang bersekongkol, dia bisa menyalahkan tindakan mereka pada keserakahan. Namun, Wendy berulang kali mengaku membencinya, menuduh Melody mengambil segalanya darinya. Hal ini membuat Melody ragu pada dirinya sendiri. Mungkinkah dia telah melakukan kesalahan? Lukas dengan lembut mengangkat dagu Melody, membuat gadis itu menatapnya. Kamu sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Sander, jadi dia bukan lagi saudara perempuanmu. Kamu tidak perlu peduli dengan orang seperti dia. Dia harus menanggung konsekuensi hukum atas apapun yang dia lakukan padamu hari ini. Kamu harus tetap kuat, Melody, dan pastikan untuk memperjuangkannya sampai akhir. Lukas menarik Melody kembali ke pelukannya, menyesuaikan posisinya agar nyaman dan mencegahnya bergerak. Tenanglah. Kita tidak perlu memikirkan hal-hal ini sekarang. Kamu sebaiknya tidur dulu. Melody berpikir dia tidak akan bisa tidur karena jantungnya berdebar sangat kencang. Namun, aroma Lukas memberinya ketenangan. Dia rileks sebelum akhirnya tertidur. Sementara itu, Wendy terpaksa kembali ke kantor polisi bersama para petugas polisi. Nona Wendy, mohon pikirkan dulu sebelum menjawab pertanyaan yang akan kami ajukan. Pernyataan Anda akan direkam dan dapat menjadi bukti di pengadilan. Wendy mengangguk linglung. Tatapannya melayang tanpa tujuan. Mengapa saya, korban, dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi? Mengapa Melody tidak diinterogasi? Mengapa? Ini tidak adil. Dengan pemikiran-pemikiran tersebut, Wendy tak kuasa menahan diri untuk bertanya, mengapa hanya aku yang diinterogasi? Bagaimana dengan Melody? Mengapa Melody tidak diinterogasi bersama denganku? Nona Melody adalah korban, sedangkan Anda adalah pelakunya. Berhenti bicara omong kosong. Di platform mana Anda menghubungi para preman itu? Mengapa Anda menyewa mereka untuk mencelakai Nona Melody? Syarat apa yang Anda sepakati dengan mereka? Tuntutan apa yang Anda ajukan? Lebih baik Anda jujur, atau kalau tidak. Bab 2116. Ekspresi kesal muncul di wajahnya saat Wendy mengingat kembali situasi tersebut. Para preman itu sama sekali tidak punya rasa loyalitas. Mereka berganti pihak berdasarkan siapa yang membayar lebih banyak. Nah, sekarang mereka bahkan tidak akan mendapatkan sepeser pun. Memang pantas mereka mendapatkannya. Wendy tampaknya tidak menyadari bahwa dia akan ditangkap sebagai penjahat. Dia terus menghina para preman itu, tanpa menyadari konsekuensi yang akan menimpanya. Jelaskan apa yang Anda maksud dengan berpindah pihak. Desak petugas polisi itu lebih lanjut. Begini, para preman itu tertipu oleh Melody. Aku bilang pada mereka bahwa wanita itu tidak punya uang, bahwa dia hanya tahu cara menipu orang, tapi mereka tidak percaya padaku. Jawab Wendy seolah itu hanya lelucon. Hanya dengan beberapa pertanyaan, mereka bisa mengetahui sifat licik Wendy. Di matanya, penderitaan Melody memberinya kepuasan. Itulah mengapa dia rela menyakitinya, meskipun itu berarti ada risiko dia sendiri yang akan terluka. Kau tidak tahu sifat asli Melody. Dia bertingkah laku polos, tapi dia lebih hina dari siapapun. Bahkan pria itu pun tertipu oleh aktingnya. Wendy mulai tersipu, menunjukkan ekspresi rindu dan tergila-gila saat berbicara tentang pria itu. Petugas polisi itu bingung. Pria mana yang Anda maksud? Yang itu, ekspresi Wendy berubah saat ia mengingat adegan Lukas membawa Melody pergi. Yang dengan bodohnya dibujuk oleh Melody untuk dengan bodohnya pergi menyelamatkannya. Para petugas polisi yang mencatat pernyataan Wendy saling bertukar pandang dan melihat ketidakpercayaan di mata satu sama lain. Wanita ini benar-benar tenggelam dalam fantasinya, pikir mereka. Wendy adalah orang yang cemburu pada Melody dan orang yang merencanakan penculikannya, namun dia dengan percaya diri mengungkapkan khayalannya. Nona Wendy, tolong jangan membicarakan skenario khayalan Anda. Kita semua orang dewasa yang memiliki akal sehat di sini. Lagi pula, saya cukup yakin Tuan Lukas mengenal Nona Melody jauh lebih baik daripada Anda. Para petugas polisi tidak hanya tidak mempercayai Wendy, tetapi juga menganggapnya seperti orang gila. Wendy tiba-tiba menjadi sangat marah, membanting meja dan mencoba berdiri. Namun, dia lupa bahwa tangannya diborgol, membuatnya benar-benar tidak bisa bergerak.
Apa yang kukatakan itu semua benar. Kalian bodoh akan menyesal karena tidak mendengarkanku, sama seperti ketiga preman itu. Kedok Melody telah menipu kalian semua. Para petugas sudah mengenal orang-orang seperti Wendy, yang tidak menyesal dan keras kepala. Alih-alih membujuknya, mereka hanya mencatat pernyataannya dengan tenang. Ketiga preman itu tertangkap karena keserakahan mereka yang berlebihan. Mereka melanggar hukum, jadi kami menangkap mereka. Dan Anda, Nona Wendy, ditangkap atas tuduhan menyewa seseorang untuk menculik Nona Melody. Dengan kata lain, Anda tidak dalam posisi untuk meremehkan ketiga preman itu. Apa? Baru kemudian Wendy menyadari keadaan sulitnya, dan kepanikan pun melanda. Tangannya, yang terikat di bawah meja, meraba-raba dengan gugup. Bukti apa yang kalian miliki untuk menangkapku? Mengapa kalian menuduhku menyewa seseorang untuk menculik Melody? Aku ingin pengacaraku. Wendy segera menelepon Helen dan berkata, aku terjebak di kantor polisi karena Melody. Carikan aku pengacara, sekarang juga. Begitu mendengar bahwa Wendy ditahan di kantor polisi, Helen langsung berdiri dari sofa, mengejutkan Ethan yang duduk di sebelahnya. Ethan mengerutkan kening. Siapa itu? Mengapa kau jadi begitu cemas? Helen, karena takut salah dengar, berseru, kamu di mana lagi? Kenapa kamu di kantor polisi? Apa yang terjadi? Ethan segera menyingkirkan koran yang sedang dibacanya. Siapa yang ada di kantor polisi? Oh, siapa lagi yang bisa sangat membenciku? Ini semua gara-gara putri kesayanganmu, Melody. Cepat panggil pengacara. Kalau tidak, mereka benar-benar akan memenjarakanku. Helen mengangguk, masih panik saat panggilan berakhir. Siapa yang meneleponmu? Siapa yang bermasalah di kantor polisi? Apakah Melody membuat masalah lagi? Aku selalu bilang dia pembuat onar. Dia bersikeras pindah, dan sekarang, lihat, dia berakhir di kantor polisi. Aku sudah tidak muda lagi, tapi aku harus membebaskannya. Kapan dia akan berhenti mempermalukan kita? Helen menggelengkan kepalanya dan menyela perkataannya, bukan Melody, tapi Wendy. Wendy mengatakan bahwa Melody menjebaknya, dan itulah sebabnya dia berakhir di kantor polisi. Sekarang dia menunggu kita untuk mencarikan pengacara untuknya. Ethan terkejut. Apa, Wendy-ku? Apa yang Melody lakukan? Mengapa dia menjebak Wendy? Bab 2117. Tidak ada orang yang lebih tidak tahu berterima kasih daripada Melody. Wendy selalu memperlakukannya dengan baik ketika mereka masih kecil, dan sekarang dia berbalik dan menusuk keluarganya sendiri dari belakang. Ethan, tidak seperti sebelumnya yang memilih untuk tidak ikut campur urusan Melody, berdiri dan menuju kamar setelah mendengar Wendy sedang dalam masalah. Dia perlu berganti pakaian untuk pergi menyelamatkan putri kesayangannya. Helen mengikutinya dalam diam. Tidak bisakah gadis keras kepala itu menjauh dari masalah? Mengapa dia selalu terlibat dalam begitu banyak masalah? Helen mengerutkan kening, merasa lelah dengan semua masalah yang Melody timbulkan dalam hidup mereka. Dia sudah banyak mengalami kesulitan dalam keluarga ini, dan ulah Melody yang berulang-ulang hanya menambah frustrasinya. Saat Melody membuka matanya, mereka sudah berada di dekat kantor polisi. Kau sudah bangun. Kita perlu memberikan pernyataan, kata Lukas lembut, sambil mengulurkan tangan untuk menyisir rambutnya dari dahi. Ya, oke. Tatapan Melody bergeser saat dia mengangguk. Dia tahu dia harus bekerja sama dengan penyelidikan polisi. Bagaimana tidur siangmu tadi? Sudah merasa lebih baik? Tanya Lukas dengan suara rendah sambil membantunya duduk. Pipi Melody terdapat bekas samar dari tidur. Meskipun ia tidak tidur lama, ia merasa jauh lebih berenergi, terutama dengan Lukas di sampingnya. Ia sama sekali tidak mengalami mimpi buruk. Ya, aku tidur nyenyak sekali, kata Melody ringan. Setiap kali ia bangun, ia memiliki tatapan mengantuk yang menggemaskan. Lukas tak kuasa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan dan mencubit pipinya. Ingat, kamu adalah korban dalam masalah ini. Tidak perlu mencari-cari kesalahan pada dirimu sendiri. Masuklah ke sana dan katakan yang sebenarnya, mengerti? Tanya Lukas. Melody mengangguk. Dia tahu bahwa jika Wendy tidak menyimpan niat jahat, dia tidak akan menderita, apalagi sampai pada situasi yang tidak dapat dipulihkan. Karena itu,
dia tidak akan bersikap lunak lagi pada Wendy. Aku akan masuk bersamamu. Ayo. Lukas mengulurkan tangan kepada Melody. Dia merasa seolah-olah pria itu memancarkan aura yang menghilangkan semua kesuraman di hadapannya, seperti malaikat yang membimbingnya maju. Melody dengan lembut meletakkan tangannya di tangan pria itu, dan pria itu dengan cepat menutup tangannya di atas tangan Melody. Lukas tetap bersamanya selama seluruh proses perekaman pernyataan tersebut. Wajahnya perlahan berubah muram saat Melody menceritakan pengalamannya. Setelah menyelesaikan pernyataannya, Lukas mengajak Melody keluar, berniat membawanya pulang untuk beristirahat. Namun, sebelum mereka sempat meninggalkan kantor polisi, mereka mendengar keributan di dekat pintu masuk. Lukas mengerutkan kening dan memanggil Edmund. Ada apa di pintu masuk? Bab 2118. Sepasang suami istri parubaya sedang berdebat dengan polisi. Mereka bersikeras bahwa putri mereka tidak melakukan kejahatan apapun dan menuntut pembebasannya, jawab Edmund. Lukas merasa kesal, meletakkan tangannya di bahu Melody dan mencoba mengarahkannya ke depan. Dia ingin meninggalkan tempat kejadian secepat mungkin. Melody tidak terlalu memperhatikan percakapan mereka, tetapi sebelum mereka sempat melangkah beberapa langkah, seorang wanita bergegas menghampiri mereka. Jadi kau juga di sini, gadis pembuat masalah. Bukankah sudah cukup kau membuat masalah bagi kami saat masih tinggal di rumah? Sekarang kau juga harus menjebak adikmu. Kaulah penyebab dia ditahan polisi. Apakah terlalu berlebihan jika kami memintamu untuk berhenti membuat masalah bagi kami? Wanita itu tak lain adalah Helen. Ethan mengikuti beberapa langkah di belakang, dan wajahnya juga berubah marah ketika melihat Melody. Melody, dasar sampah tak berguna. Sudah cukup buruk kau tidak mendengarkan kami, tapi apa salah Wendy padamu? Kenapa kau melakukan ini padanya? Hidupnya akan hancur selamanya jika dia sampai punya catatan kriminal. Dan itu akan menjadi salahmu. Melody mengerutkan kening dan mundur selangkah. Kepalanya terasa sakit melihat orang tuanya di sana, meskipun dia sudah mengantisipasi reaksi ini dari mereka begitu mereka tahu Wendy berada di kantor polisi. Sepanjang hidupnya, dia sudah terbiasa dengan pengabaian dan tuduhan mereka yang sudah menjadi kebiasaan. Dengan demikian, dia merasa agak acuh tak acuh. Dia mendengarkan tuduhan mereka dengan dingin, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tanpa menunjukkan reaksi apapun. Di sisi lain, Lukas belum pernah bertemu orang tua Melody sebelumnya. Dia tidak tahan melihat mereka menunjuk-nunjuk dan hampir menusuk dahi Melody, terutama mengingat Melody adalah korban. Hei, turunkan tanganmu. Gunakan kata-katamu. Lukas, yang tinggi dan kuat, dengan cepat turun tangan. Dia menepis tangan Helen. Helen tersentak, memegangi tangannya dan berteriak kesakitan. Ethan memegang erat istrinya dan menatap Lukas dengan waspada. Dia merasa terintimidasi oleh kehadiran Lukas. Siapa kau? Ini masalah keluarga. Orang yang tidak ada hubungannya sepertimu sebaiknya pergi. Lukas memeluk Melody erat-erat dan menatap Ethan dengan tatapan mengintimidasi. Siapa saya tidak ada hubungannya dengan Anda, tetapi dia sangat berhubungan dengan saya. Saya sarankan Anda menunjukkan rasa hormat padanya saat berbicara dengannya. Helen mengamati pria elegan di hadapannya dengan saksama. Ia tampak berbeda dari pria biasa, bukan hanya dari segi perawakan tetapi juga dari aura luar biasanya. Pandangannya tanpa sengaja tertuju pada pergelangan tangan Lukas, dan ia memperhatikan jam tangan mewah yang dikenakannya. Merek jam tangan itu terkenal karena menolak klien kaya, hanya menjualnya kepada beberapa keluarga terkemuka terpilih. Dengan demikian, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Yang paling penting, tangan Lukas melingkari pinggang Melody dengan protektif. Apa hubungannya dengan Melody, dan mengapa dia tertarik padanya? Helen bertanya-tanya dengan bingung. Meskipun Melody adalah putrinya, dia tidak tahu apapun tentangnya. Maaf, tapi ini urusan keluarga. Kau orang luar, jadi tolong jangan ikut campur, kata Helen. Kemudian dia menoleh ke Melody. Melody, bagaimana mungkin kau bahkan tidak menyapa orang tuamu? Apakah seperti ini seharusnya seorang anak perempuan bersikap? Helen menegakkan postur tubuhnya dan mencoba membuat Melody merasa bersalah.
Kau ingin memutuskan hubungan dengan kami hanya karena kau kebetulan kenal orang kaya. Helen tidak pernah mempertimbangkan apakah kata-katanya mungkin menyakiti Melody. Lagi pula, dalam benaknya, satu-satunya yang penting adalah Wendy dan Ethan. Putri kandungnya tidak berarti apa-apa baginya. Melody dengan sinis berpikir bahwa seandainya Helen tahu dia akan memiliki seorang anak perempuan, dia pasti akan memilih untuk melakukan aborsi. Bab 2119. Lukas mengerutkan kening. Ia hendak mengatakan sesuatu, tetapi Melody dengan lembut menghentikannya dengan menggelengkan kepalanya. Kemudian ia berbalik dengan dingin menghadap Helen dan Ethan. Ya, aku sudah bertemu dengan orang kaya, dan itulah mengapa aku tidak lagi menganggap kalian berdua sebagai orang tuaku. Jangan lupa, kita sudah memutuskan hubungan sejak lama. Kalian sudah mengambil $3 juta dariku, jadi kalian berdua tidak berhak berdiri di sini dan memberi ceramah kepadaku. Kenapa kau? Ethan tidak percaya Melody bisa begitu tidak tahu berterima kasih. Dia meledak dalam amarah. Pantas saja kau begitu sombong sekarang, Melody. Kau menemukan pria bodoh di luar sana untuk mendukungmu. Biar ku katakan, tidak apa-apa jika kau tidak punya rasa malu, tetapi kau seharusnya tidak merusak reputasi keluarga kita. Sekarang kau bahkan telah membuat adikmu masuk penjara. Apa niatmu? Apakah kau ingin menghancurkan keluarga kita sepenuhnya? Helen dengan cepat meletakkan tangannya di dada Ethan untuk menenangkannya. Sayang, jangan terlalu emosi. Tidak ada gunanya merusak kesehatanmu demi gadis yang tidak tahu berterima kasih ini. Lalu dia berbalik dan menatap Melody dengan tajam, kebencian terlihat jelas di matanya. Minta maaf pada ayahmu sekarang juga. Dasar gadis tak tahu terima kasih. Keluarga kita bisa hidup damai jika bukan karena kamu. Ini semua salahmu. Tidak pernah ada satu hari pun kedamaian di rumah kita sejak kamu lahir. Sekarang kamu telah menyakiti adikmu, aku benar-benar berharap. Benar-benar menginginkan apa? Benar-benar ingin mencekikku, kan? Kau pikir aku ingin menjadi putrimu? Terlahir sebagai putrimu adalah hal paling sial yang pernah terjadi padaku. Kau bukan satu-satunya yang berpikir aku seharusnya tidak dilahirkan. Aku juga berharap aku tidak memiliki kau sebagai ibuku. Mata Melody menyala dengan dingin dan ironi. Seluruh tubuhnya gemetar saat mengucapkan kata-kata itu. Dia mungkin akan pingsan jika bukan karena Lukas menopangnya. Ethan dan Helen menjadi semakin marah mendengar balasannya, sehingga hinaan mereka menjadi semakin vulgar. Dasar jalang tak tahu malu. Apa kau pikir kau bisa mengatakan atau melakukan apapun yang kau mau hanya karena kau mendapat dukungan dari pria kaya? Kenapa kau tidak bercermin dulu? Kau hanyalah seorang pelacur. Lukas mengerutkan kening, merasa sulit percaya bahwa itu adalah kata-kata yang diucapkan seorang ibu kepada putrinya sendiri, meskipun dia menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Keamanan. Karena tak tahan lagi dan tak ingin Melody menderita lebih lanjut, Lukas memberi isyarat kepada tim keamanannya untuk maju dan memisahkan kedua pihak. Para petugas polisi di dekatnya juga tercengang, tidak percaya bahwa Ethan dan Helen adalah orang tua kandung Melody dan bukan musuh. Helen menyadari percuma saja melampiaskan amarahnya pada Melody ketika ia melihat Lukas melindunginya. Dengan marah, ia terus mengomel, "Aku tidak percaya perempuan jalang kecil ini berhasil berhubungan dengan pria ini. Dia orang yang paling tidak berperasaan yang kukenal. Tidak bisakah dia melakukan sesuatu yang berguna, seperti menyelamatkan adiknya? Satu-satunya hal yang dia tahu cara melakukannya adalah membuat masalah bagi kita. Jika aku tahu dia akan menjadi seperti ini, seharusnya aku mencekiknya sampai mati saat itu juga." Ethan, yang juga ditahan secara paksa, merasa sangat terhina. Ia berharap bisa menggali lubang dan merangkak masuk ke dalamnya. "Cukup, lepaskan. Ayo kita periksa Wendy. Dia pasti sangat ketakutan. Dia belum pernah menderita seperti ini seumur hidupnya." Lukas telah membawa Melody pergi. Helen terus membuat keributan, amarahnya masih belum sepenuhnya terlampaui. Apa yang baru saja dikatakan gadis semalang itu? Sesuatu tentang dilahirkan sebagai putrinya adalah hal paling sial yang pernah ada. Konyol. Pecundang seperti dia seharusnya bersyukur hanya karena telah dilahirkan. Berani-beraninya dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Lain kali aku bertemu dengannya, aku akan menamparnya agar dia mengerti siapa ibu kandungnya.
Apakah kalian polisi suruhan mafia? Apakah keadilan masih ada? Putri saya tidak bersalah, namun kalian malah menahannya. Saya tidak akan pergi sampai kalian memberi saya penjelasan yang layak. Bab 2120. Para petugas polisi sudah terbiasa berurusan dengan orang-orang yang membuat masalah tanpa alasan. Mereka melanjutkan tugas mereka, tanpa memperhatikan wanita itu. Dan bajingan arogan itu pikir dia siapa. Aku tidak peduli apakah dia bos mafia, dia tidak seharusnya dibiarkan bertindak begitu lancang di sini. Apa haknya menyuruh orang menahan kami? Di mana dia? Aku akan melaporkan ini. Teriakan Helen yang terus-menerus mengganggu semua orang, sehingga seorang petugas polisi datang dan mengatasi situasi tersebut. Bu, jika saya jadi Anda, saya tidak akan berbicara tentang Tuan Lukas seperti itu. Saya rasa konsekuensinya bukanlah sesuatu yang dapat Anda tanggung. Nada bicara petugas yang tegas itu membuat Helen dan Ethan merasa terintimidasi. Helen mendengus. Lalu, siapakah Tuan Lukas itu? Hah, kau tidak tahu siapa Tuan Lukas? Dia adalah presiden Rivera Group yang terkenal di dunia bisnis. Ketahuilah, kecuali kantor polisi, semua properti di daerah ini milik perusahaan mereka. Bahkan tempat tinggalmu mungkin dikembangkan oleh perusahaannya. Dengan hentakan kakinya, dia bisa mengguncang seluruh dunia bisnis. Hanya orang bodoh sepertimu yang berani berteriak padanya seperti itu. Apa? Helen dan Ethan saling pandang, sama-sama terkejut bahwa Melody, yang mereka anggap sebagai barang rongsokan tak berharga, bisa menarik perhatian tokoh terkenal seperti itu. Mereka merasa merinding saat mengingat perilaku mereka sebelumnya, di mana mereka tidak hanya menghina Lukas secara verbal tetapi juga mencoba untuk berkonfrontasi secara fisik dengannya. Barulah saat itu mereka menyadari betapa beruntungnya mereka terhindar dari konsekuensi yang berpotensi serius. Berkat intervensi tepat waktu dari pihak keamanan, Helen tidak berhasil menendang kaki Lukas. Keringat dingin mulai mengucur di dahi Ethan. Seseorang seperti Lukas bisa dengan mudah menghancurkannya seperti semut. Sudah kubilang untuk mengendalikan emosimu, tapi kau tak pernah mendengarkan. Lihat apa yang telah kau lakukan. Apa yang akan kau lakukan sekarang setelah kau menyinggung orang penting? Tegur Ethan dengan kesal. Helen mengerutkan bibir, merasa tersinggung tetapi memilih untuk tidak berbicara. Dia juga menghina Lukas, jadi mengapa dia hanya menyalahkannya? Seseorang dengan kedudukan seperti itu tidak akan mau berurusan dengan kita. Ethan, kurasa kau harus sedikit lebih berani. Bersikap jantan. Apa kau pikir aku tidak cukup jantan? Aku hanya memikirkan keluarga ini. Ya, dalam keadaan normal, seseorang dengan kedudukan seperti dia tidak akan peduli dengan kita. Tapi putri kesayanganmu, Melody, saat ini bersamanya, bukan? Gadis tak tahu terima kasih itu sekarang secara aktif menentang kita, dan sangat mudah baginya untuk memengaruhinya. Belum lagi, kau tadi berbicara sangat kasar padanya. Keduanya terdiam. Sementara itu, Melody menutup matanya begitu mereka masuk ke dalam mobil. Dia merasa tak berdaya dan sedih. Meskipun dia sudah terbiasa dengan perlakuan ibunya, dia merasa harga dirinya hancur berkeping-keping karena kali ini Lukas ada di sana menyaksikan semuanya. Lukas sedikit menoleh untuk melihatnya. Ada apa? Apa kau tidak enak badan? Melody tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia hanya berkata, kamu juga melihatnya, kan? Begitulah keluargaku. Mereka menganggap membawaku ke dunia ini adalah sebuah kesalahan. Semua yang kulakukan salah. Bahkan sejak mereka melihatku hingga saat aku pergi, mereka tidak pernah bertanya mengapa Wendy ditahan. Mereka tidak peduli untuk menunjukkan perhatian kepadaku atau bertanya mengapa aku melakukan apa yang kulakukan. Bagi mereka, hanya Wendy yang merupakan putri mereka, sedangkan aku lebih buruk daripada sampah. Terkadang aku tidak mengerti. Aku adalah putri kandung ibuku, jadi mengapa dia lebih menyukai Wendy? Apa kesalahanku? Mengapa mereka membawaku ke dunia ini jika mereka tidak mencintaiku?